SPLP Kecamatan Pulau Panggung yang terhormat Ketua Himpodi beserta jajaran pengurus, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Pekon, yakni 3 Pekon yang ada di lingkungan sekitar. Ada 4 kategori prioritas. Salah satunya kita bicara adalah PAUD. Tidak salah dana desa digunakan untuk kepentingan PAUD. Tidak harus membangun pagar, tidak harus membangun gedung. Kalau memang anggarannya cukup untuk memberikan insentif guru PAUD, kami tertinggi adalah salah satunya Ciki. Dan kami dari Dinas Pendidikan sangat cerewet ketika satuan PAUD membuat jadwal makan, dikasih jadwal, dibagikan kepada wali murid, mohon pada saat jam makan jangan langsung makan. Periksa dulu makanan apa yang dibawa oleh peserta didik. Karena takutnya ada orang tuanya mungkin super repot, super sibuk, cari yang paling praktis. Masak mie goreng, dibawakan kasihkan ke anaknya. Mohon maaf Bapak dan Ibu, garam itu tidak beracun. Mario Bu, super mie-nya diremes, ditaburin di atas nasinya. Dia bilang nggak bisa gini, harus dimasak dulu. Oh, jadi kamu nyuruh saya masak? Oke, saya masakin. Palanya pakai telur yang saya pegang tadi. Udah. Tapi ternyata sampai hari ini Bu, alhamdulillah dia bisa makan nasi. Alhamdulillah. Makanya kalau dengan kami ada namanya prinsip dipaksa, terpaksa, terbiasa. Nah, jadi itu. Sekali lagi, Bapak dan Ibu yang punya anak, bukan berarti kekerasan yang saya lakukan diterapkan sama Bapak Ibu. Tapi saya ingin anak-anak kita tuh sehat, cerdas tuh seperti apa? Tolong pola makannya diperhatikan. Di PAUD ini ada program namanya program PHBS dan DDTK. Perilaku hidup bersih dan sehat diterapkan, ya kan? DDTK-nya tuh deteksi dini tumbuh kembang anak. Diukur lingkar kepalanya berapa, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, kan masuk dalam laporan. Dan itu pun untuk mendeteksi apakah anak itu kena stunting atau tidak. Bu, stunting itu harus dicegah mulai dari mana? Dari pada saat dalam kandungan sampai dengan 1000 kelahiran, 1000 hari kelahiran. Mulainya dari mana lagi? Dari 0 sampai dengan 5 tahun. Ya, jangan sampai anak-anak kita kena stunting. Penyebabnya stunting mungkin kepala pekon sudah paham. Salah satunya adalah ODF. Ya kan, WC-nya tidak baik lah. Terus yang sampaikan Ibu Kepala Pekon tadi, jangan buang sampah sembarangan. Buatlah kotak sampah yang jauh dari rumah. Terus kalau memang bisa dipilah, pilah. Kalau memang PAUD SPS ini dilakukan pengumpulan sampah setiap hari Jumat, monggo. Karena Bu, kalau di Kota Agung ada beberapa PAUD yang setiap hari Jumat peserta didiknya wajib membawa sampah plastik. Nah, kenapa tidak diterapkan di Pulau Panggung, khususnya di FS Nurul Islam dan SDD yang lain? Ya, itu yang bicara stunting. Jadi sekali lagi mohon kerjasamanya supaya anak-anak kita tadi hindari yang namanya stunting. Yang berikutnya makanan yang mengandung pewarna. Di Pulau Panggung belum ada Bu. Kalau di Kota Agung ada anak SD yang sudah kena gagal ginjal. Anak SD Bu. Kenapa? Kurangnya pengawasan, kurangnya monitor dari, mohon maaf saya nggak ngomongin pedagang segala macam, tapi pengawasan dari orang tua. Karena kebiasaan makan minuman yang bersoda, yang bersaset, yang tidak jelas seperti apa, walaupun itu pabrik. Jadi sekali lagi mohon kerjasamanya, karena anak itulah bagian dari harta kita. Bu, halo, sudah pernah lihat yang namanya Sudais? Ada yang pernah lihat Sudais? Ada yang, saya nggak pernah kenal, tapi ada yang pernah lihat Sudais? Masa belum? Sekarang zaman teknologi Bu, baru kemarin kita mati lampu, sekarang bisa cek lagi. Boleh cek lah kalau yang belum pernah lihat di YouTube, di IG, di lain-lain. Sudais itu Bu, jadi orang sukses itu bukan karena didoakan, tapi karena disumpah serapah. Nah, maka saya berharap kepada Bapak Ibu yang ada di sini, doakan yang terbaik kepada anaknya. Sudais itu anak yang super aktif. Kalau dibilangin nakal, ya nakal, tapi jangan gunakan kata-kata itu. Super aktif Bu. Saking marah, saking keselnya, disumpah serapah sama ibunya. Mungkin kalau orang sering menganten atau kayak Bapak Koman, kalau marah anaknya minta duit dikasih enggak, tapi digebukin. Itu kejadian. Mungkin saya dulu ngalamin Bu, minta duit dikasih enggak, digebukin. Nah, mudah-mudahan di sini jangan. Jadi sekali lagi kita belajarlah dari kisah Sudais. Jadi sampai hari ini kalau kita tidak paham siapa itu Sudais, mohon browsing hanya untuk pembelajaran.
lagi Nabi Muhammad kita nggak pernah lihat, kita nggak pernah tahu seperti apa, kita berusaha video aktivitasnya. Kenapa Sudais tidak? Ketika itu Sudais disumpah serapah oleh ibunya. Hai Sudais, pergi kamu dari rumah ini ke Masjidil Haram. Pergi kamu dari rumah ini, jangan kembali sebelum kamu jadi imam besar di Masjidil Haram. Ternyata hari ini terbukti, Bu. Terbukti dia jadi imam besar di Masjidil Haram. Sama, ketika kita punya anak perempuan, jadikan anak perempuan kita seperti Adawiyah. Ya. Kenapa? Karena memang ini penting. Dunia ini, Bu, bukan tempat tinggal kita. Boleh cek berdasarkan riset apapun, dunia ini bukan tempat tinggal kita. Kita hidup di dunia ini tinggal nunggu giliran, Bu. Kapan kita mati atau kapan saya meninggal duluan atau siapa seperti apa. Kenapa saya bilang seperti itu? Beda seperti, mohon maaf, saya tidak ngambil perumpamaan dengan binatang. Sapi begitu melahirkan dia langsung bisa berdiri bahkan berjalan. Binatang apa? Yang tidak. Manusia begitu lahir nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Jangankan mau berjalan, merangkak saja belum bisa. Artinya apa? Karena saya bilang tadi, dunia itu bukan tempat tinggal kita. Balik lagi ke satuan PAUD yang ada di sini, Bapak dan Ibu. Jadi di PAUD ini semuanya proses pembelajaran itu menggunakan media. Kalau PAUD tidak punya media, kita pertanyakan. Semakin hari, semakin tahun, PAUD tidak ada sarana APE-nya, juga jadi masalah. Ada apa? Ya, sedikit-sedikit ditambah. Supaya apa? Anak itu ada inovasi dan segala macam. Kreativitas belajar anak juga ditentukan oleh sarana yang ada di PAUD. Ya. Jadi sekali lagi mohon kerjasamanya supaya anak-anak ini terus dipantau. Bapak dan Ibu, kalau kemarin ada wali murid yang tanya, "Nak, hari ini kamu dapat PR apa?" Itu kalimat yang salah yang diberikan oleh ibunya. Karena di PAUD itu tidak diwajibkan PR, Bu. Atau hari ini belajar apa? Salah. Tapi redaksinya kita rubah. Kamu hari ini ceritanya apa aktivitas kamu, siapa teman kamu, segala macam. Kalau ditanya PR, tidak akan balance, Bu. Kenapa? Kami dari Dinas Pendidikan suka marah kalau ada anak PAUD yang dikasih PR, apalagi PR-nya itu matematik, nggak bakal ketemu, Bu. Bahkan ada di satu PAUD, saya katakan itu adalah malpraktek. Kenapa? Dia gurunya ngasih pelajaran di kelas yang menggunakan matematik, menggunakan jalan bawah. Saya bilang pilihannya cuma dua, mau diteruskan apa PAUD yang ditutup. Saya gitu, Bu, saya datangi. Kalau mau ditutup dari sekarang tutup, tapi kalau mau diteruskan tolong rubah pola belajarnya. Dan di PAUD pun kami sangat tidak terima kalau setiap hari belajarnya itu menghadap whiteboard atau papan tulis seperti kita seperti ini, setiap hari menghadap ke papan tulis. Itu sudah nggak benar, Bu. Karena saya bilang tadi PAUD itu bukan sekolah, tapi kreativitasnya seperti apa dalam hal belajar dan bermain. Di PAUD itu dituntut adalah imajinasi anak supaya bisa berkembang lebih baik seperti apa. Nah, jangan sampai ketika masuk SD dia tidak bisa menyesuaikan. Maka begitu transisi PAUD ke SD itu bisa berjalan, anak sudah bisa menyesuaikan. Dan disinilah guru SD pun mendapatkan perhatian yang serius. Kenapa? Karena pola pembelajaran di PAUD sudah bisa dikembangkan dengan baik dan SD merespon. Bapak dan Ibu juga sama. Ketika nanti anaknya di kelas 1 SD naik kelas 2 belum bisa baca, sabar, Bu. Jangan nyalahin guru SD. Berarti ada kesalahan juga di sekolah. Ketika anaknya belajar di rumah, gurunya cuek bebek, tidak mau mengamati perkembangan anak. Kasihan Pak Saiful Jamil dengan teman-teman di sekolah juga tidak berhasil kalau tidak ada dukungan dari Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi mohon kerjasamanya supaya benar-benar terwujud. Berkaitan dengan bacaan doa dan lain-lain, Bapak dan Ibu, Al-Quran yang mengatakan, bukan saya, Iqra. Al-Quran mengatakan Iqra, bukan hafalan. Kalau disuruh hafal, boleh tanya Ustadz manapun. Anak PAUD tadi, Bu, yang usianya 5 tahun, disuruh ngapal An-Naba 2 minggu, saya yakin hafal. Kita taruhan beberapa saja. Anak PAUD SPS Nurul Islam dikasih waktu 2 minggu, disuruh ngapal An-Naba, saya berani yakin mereka tuh hafal. Tapi ada masalah di balik hafalan tersebut. Masalahnya apa, Pak? Ketika mereka ditanya mana sin, mana sod, mana ain, mereka tidak akan paham. Kenapa? Saya bilang tadi konsepnya salah.
Kenapa? Al-Quran itu bukan hafalah, tapi bacalah, ikro. Karena yang kita inginkan, mutmainahnya, cengkoknya segala macam. Kalau bahasa dangdut, mereka paham. Gitu. Jadi sekali lagi, apa yang diajarkan oleh guru-guru ketika tadi mengajarkan Al-Fatihah di rumah, tolong diingatkan, dikasih tahu. Kenapa? Guru-guru PAUD SPS Nurul Islam sudah mengajarkan doa mau makan seperti ini. Ternyata di rumah berubah. Jadi gurunya sudah berusaha di rumah juga mengingatkan. Ternyata yang benar seperti ini nak. Jangan tahu salah didiamkan. Bahkan kebiasaan buruk wali murid atau orang tua kadang-kadang ngomongnya pun dicedal-cedalin. Sudah jelas ngelahirinnya susah payah. Masih ditanya anak siapa ini? Kan yang lahir siapa? Istrinya. Yang nanya bapaknya. Ini anak siapa ganteng amat? Dan jelas anak juga sama istrinya tanya. Nah itu contoh. Atau kalau ngomong dicedal-cedalin ngerti ya? Dicedal-cedal jangan bu. Nanti jadi kebiasaan. Contoh kasus saya punya ponakan yang paling bungsu. Sekarang umurnya 3 tahun. Nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Saya nggak bohong. Bisanya hanya ngomong bahasa Inggris. Padahal belum sekolah. Kenapa? Sehari-harinya dikasih YouTube. Dan YouTube-nya tidak pernah YouTube yang bahasa Indonesia. Tapi yang dirugikan adalah kita. Di satu sisi hebat ya bahasa Inggris. Tapi yang dirugikan kita. Kita ngomong apa, dia ngomong apa. Ya kalau ibunya memang betul guru bahasa Inggris. Bapaknya jangankan ngomong bahasa Inggris, ngomong bahasa Indonesia saja masih belepotan. Nah inilah PR kita. Jadi sekali lagi, apa yang dilakukan oleh teman-teman nanti begitu masuk SD sama bu, ya masuk sekolahnya Pak Saiful Jamil, tolong setiap pulang sekolah diperhatikan, ya kan, diperhatikan perkembangan belajarnya. Nak, hari ini kamu bermain dengan siapa, hari ini kamu jajan apa, di situ kita bisa cek. Oh kalau bisa jangan jajan segala macam. Jangan sampai nanti apa yang dilakukan oleh Pak Saiful Jamil dan timnya sama-sama guru tidak berhasil dan sia-sia. Karena pola pendidikan itu jangan sampai sia-sia. Dan Bapak Ibu, berdasarkan Undang-Undang tahun 1945, tujuan dari pendidikan itu bukan mendidik anak supaya pintar. Kasih saya jawaban, kalau ada orang mengatakan sekolah kamu biar pintar, kasih ke saya orangnya. Undang-undang tidak mengatakan tujuan dari pendidikan itu supaya anak pintar. Nggak ada. Tapi mendidik anak supaya anak itu punya etika dan karakter. Itu dulu, etika dan karakter. Anak PAUD, anak SD mau ngantri saja ya, sudah luar biasa ya. Dan kita juga jangan terbiasa dengan namanya merek bu. Di kabupaten sebelah ada tulisan sekolahnya para juara. Saya mengatakan itu bohong. Betul. Kenapa? Yang juara sekian tahun yang lalu satu orang. Tapi kita nggak tahu sebab segala macam. Oh sekolahnya juara enggak. Jadi sekali balik lagi, kalau mau anaknya baik, anaknya pintar, yang pertama dukung proses pembelajaran anak baik di sekolah maupun di rumah. Yang kedua, mohon maaf bukan ngajarin yang tua, bukan ngajarin yang lebih paham. Berikan anak makanan yang sesuai kemampuan kita. Artinya berikanlah makanan yang halal, yang berkah. Anak pintar seperti apapun, kalau makanan yang dikasih itu tidak baik, tidak halal, insya Allah jadi anak yang tidak baik. Mungkin itu penyampaian dari saya. Kalaupun tidak berkenan, kalaupun banyak salah kata, banyak ucap, saya mohon maaf karena saya manusia biasa dan saya hadir ke sini pun kapasitasnya sebagai kasih PAUD yang memang ini adalah bidang saya. Sedikit pantun, tadi MC di awal mengatakan ada pantun, saya juga ikut-ikutan pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam lemari. Kalau ada kata kalimat saya yang salah, jangan simpan di dalam hati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.